Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Luhut Nauli Sitanggang, NIM 253091003. Sebagai guru agama Katolik SMP Negeri 2 Ronggurni Huta, Kecamatan Ronggurni Huta, Kabupaten Samosir, sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dalam jabatan Bat 3 tahun 2025 LPTK STP Kat Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring atau tatap muka di SMP Negeri 2 Ronggurni Huta dengan materi peranan keluarga bagi perkembanganku menggunakan pembelajaran deep learning. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Ibu. Masih semangat? Semangat, Ibu. Baik. Jangan ada kekurangan satupun, karena kita akan melaksanakan pembelajaran kita dengan penuh sukacita. Maka untuk memulai pembelajaran kita ini, ada baiknya saya absensi dulu, ya. Kalau hadir, katakan hadir. Akilar tambah. Hadir, Bu. Bayu Mulia di Huta Julu. Malau. Go kelas tua Sipakar. Ivana Marenta Simura. Lady Karisa Simbolon. Maharga Simbolon. Hari ini satu ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tiada yang dapat memisah kita dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami panjatkan berapa di mana pada pagi ini kami belajar. Buatlah pelajaran yang diberikan oleh guru kami agar bisa kami jawab dengan lebih baik. Tulis Tuhan kami berdua mencari syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih buat petugas. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, bela bersama. Silakan. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan materi pendidikan agama dan budi pekerti tentang peran keluarga bagi. Ibu mau bertanya dulu, pembelajaran kita yang lalu masih ingat? Masih, Bu. Siapa masih ingat? Saya Bu, Apa itu? keterbatasan dan kemampuanku. Baik, hari ini kita materi tentang peran keluarga bagi perkembanganku. Tujuan pembelajaran atau disebut dengan kriteria ketuntasan pembelajaran kita. Pertama, setelah kita nanti mengikuti pembelajaran ini, bahwa peserta didik mampu memahami peran keluarga dalam membentuk karakter dan perkembangan diri peserta didik. Yang kedua, mengidentifikasi peran keluarga yang perlu dikembangkan atas
peran keluarga sesuai pesan kitab suci. Yang ketiga, mampu mensyukuri dengan terlibat secara aktif dalam dan perkembangan dirimu. Siapa yang tahu? Orang tua sebagai teladan. Kedua, orang tua menanamkan nilai dan norma. Ketiga, orang tua memberi kasih sayang. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat Bulan Maria Mane. Menghargai perbedaan dalam keluarga. Siapa yang tahu? Dapat belajar membentuk karakter dan memberi dukungan. Iya, tepuk tangan dulu buat si Jessica. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menjadi pribadi yang mandiri dan juga bergotong royong dalam keluarga? Dasar utama pembentukan kepribadian anak melalui kasih sayang, teladan dan nilai yang ditanamkan yang baik senandiri. Tepuk tangan dulu buat si. Bagaimana kamu menghargai perbedaan itu? Ayah, ibu, dan abang atau adik saling menghormati, saling menghargai. Merupakan fondasi utama dalam perkembangan individu sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. Keluarga sangat penting dalam menyediakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Nah, marilah kita menonton video tentang peran keluarga bagi perkembanganmu. Ini, lihat, tonton videonya secara seksama dengan serius ya. Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari, Benny melakukan tugas-tugas yang menjadi. Benny senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga. Karenanya, ia menanam mangga. Anggota keluarga. Ayah anak-anak dapat menyebutkan peran anggota keluarga. Baik, tugas kita buat tuliskan tugas anggota keluarga Benny berdasarkan perannya. Apa tugas ayah, tugas ibu, dan tugas Benny ya. Jadi apa tadi peranan ayah, peranan ibu, dan peranan Benny? Ditulis ya. Apa? Peran ayah dalam keluarga Benny adalah bekerja menafkahi keluarganya. Ya. Keluarga Benny adalah menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, mencuci. Tugas ibu menyiapkan makanan, menyapu rumah, memasak makanan, mencuci pakaian, dan menyiram tanaman pada sore hari, siap-siap Pergi ke ladang dan membersihkan rumah. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Ada nampak peran keluarga. Setiap keluarga, setiap pribadi memiliki peran masing-masing. Begitu juga dalam keluarga kita memiliki tugas masing-masing. Peran kamu di bukumu sudah ditulis? Sudah ditulis? Apa yang menjadi? Ini masih ini sudah masih. Kita tunggu, kita speaking dulu. Semuanya berdiri biar semangat ya. Ya. Semangat ya. Ayo kawan semua bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Maju satu bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan. Bertepuk tangan. Sekali lagi bertepuk tangan.
kesimpulan yang kita ambil dari kitab-kitab suci dan juga dari bacaan-bacaan kitab suci. Ya. Lembar kerja beberapa nats-nats kitab suci dibaca dulu. Setelah dibaca, coba dalam kelompok mengutarakan pendapat tentang pertanyaan-pertanyaan dari bacaan itu. Ibu kasih waktu 3-5 menit untuk mempresentasikan kesimpulannya nanti. Terlebih dahulu dibaca ya. Silahkan nak dibaca. Di sana nanti ada beberapa pertanyaan supaya dijawab. Setiap kelompok menjawab pertanyaan atas bacaan yang ibu bagikan di LKPD. Langsung dilempar LKPD-nya, dibuat jawabannya, ya. Setiap kelompok ada notulennya, ya. Jadi ibu keliling kelompok-kelompok yang mana yang aktif, ya, supaya ibu nilai. Setiap kelompok supaya aktif, ya, dilihat notulennya, benarkah itu jawabannya, ya, lalu diambil kesimpulan. Nah, di lembar yang pertama di covernya dibuat nama-nama setiap kelompok. Ada di situ kan?
buatlah nama-nama setiap kelompok. Jangan salah ya. Sudah. Ini sudah dibuat nama-namanya? Oke, buat 1, 2, 3, 4, 5 begitu ya. Dari sini 1, 2 sampai 5. Di sini sudah dibuat nama-namanya. Biar Ibu tahu nanti buat nilainya setiap kelompok. Bagaimana? Sudah siap? Sudah. Ya. Jadi setiap kelompok ke depan dulu untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Ya. Kelompok 2 maju, 1 maju, 3 maju, 4 maju. Bacakan setiap nama-nama kelompok. Baca nama-nama setiap kelompok. Kelompok 1 mana? 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi buatlah seperti ini. Kelompok 1 atas nama, buat namanya semuanya seperti itu sampai kelompok 4. Lalu bacakan apa yang menjadi kesimpulan dari lembar kerja peserta didik yang kamu pegang itu, ya, kesimpulan. Atas nama Jessica Cinta Stangka, Bulan Maria Tobia Manik, Kelas 2 sepakat, gelar tambah Vincent Kultum. Kesimpulan dari Konsili Vatikan kedua tentang pendidikan Kristen nomor 3 adalah orang tua merupakan pendidik pertama dan utama dalam lingkungan keluarga. Tepuk tangan dulu. Lanjut ke kelompok kedua. Kelompok 2, nama Ivana Sinurat, Mando Sitanggang, Sinta Pandangan, Erikson Sinurat, Bayu Tajulu, dan Herpika Belau. Tingkat persekutuan dalam keluarga dan setiap keluarga bertanggung jawab memelihara cinta kasih sehingga keluarga tersebut kuat. Tepuk tangan. Sosio. Yang pertama, cinta kasih merupakan pengikat persekutuan dalam keluarga dan setiap keluarga bertanggung jawab memelihara cinta kasih sehingga keluarga tersebut kuat. Kesimpulan dari Konsili Vatikan kedua tentang pendidikan Kristen nomor 3 yaitu orang tua merupakan pendidik pertama dan utama dalam lingkungan keluarga. Kesimpulan dari dokumen Konsili Vatikan kedua, gereja di dunia dewasa ini nomor 48 adalah dalam ajaran iman, cara menguduskan orang tua yaitu dengan menghormati, menghargai, dan memperlakukan orang tua dengan kasih sehingga kehidupan menjadi berkat dan bentuk rasa syukur terhadap orang tua. Dari Amsal 6 ayat 20 sampai 22 yang berkaitan dengan katekismus gereja, yaitu menghormati orang tua berarti patuh, sopan, penuh kasih sayang, membantu dan mendoakan serta berterima kasih atas jasa orang tua kita. Itulah tentang kesimpulan dari setiap LKPD kalian. Jadi bagus, baik. Tadi setiap kesimpulan ada makna masing-masing. Berikan tugas pribadi.
Pribadi dengan materi peran keluarga bagi perkembanganku. Kerjakan soal dengan benar. Nama, tulis namanya. Kelas berapa kau? Kelas 7? A. Mata pelajaran agama Katolik. Sampai di situ paham kan? Setelah itu silahkan dijawab dalam lembarannya tugas itu, ya. Mengumpulkan LKPD kelompok. Setiap kelompok mengumpulkan LKPD kelompok, ya. 2 lagi. Karena periksa. Siap? Sudah siap semuanya? Oke, silahkan berjalan ke depan untuk mengumpulkan tugas masing-masing. Ini dulu, baru itu dan itu. Terima kasih buat anak didik yang saya cintai, karena kalian mengerjakan baik LKPD kelompok maupun LKPD pribadi dalam keadaan sehat. Saya akan memintakan 1 atau 2 orang ke depan untuk menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini, materi peranan keluarga bagi perkembanganku. Siapa bersedia? Ya, baik, ya. Maju. Inilah kesimpulan sebagai Peranan keluarga bagi perkembanganku, yaitu keluarga merupakan fondasi utama dalam perkembangan individu sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. Dalam keluarga, seseorang memperoleh pengalaman pertama tentang bagaimana berinteraksi dengan orang lain, belajar nilai-nilai moral, etika, dan norma sosial yang membentuk karakter dan kepribadian. Peran keluarga sangat penting dalam menyediakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang, sehingga individu merasa diterima dan dihargai, yang berkontribusi pada terbentuknya rasa percaya diri dan harga diri yang positif. Kesimpulan dari materi peranan keluarga bagi perkembanganku, yaitu keluarga merupakan fondasi utama dalam perkembangan individu sejak kecil masa kanak-kanak hingga dewasa. Dalam keluarga, seorang memperoleh pengalaman pertama tentang bagaimana berinteraksi dengan orang lain, belajar nilai-nilai moral, etika, dan norma sosial yang membentuk karakter dan kepribadian. Peran keluarga sangat penting dalam menyediakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang, sehingga individu merasa diterima dan dihargai, yang berkontribusi pada terbentuknya rasa percaya diri dan harga diri yang positif. Kesimpulan dari materi peranan keluarga bagi perkembanganku, yaitu keluarga merupakan fondasi utama dalam perkembanganku individu sejak masa kanak-kanak sehingga dewasa.
Dalam keluarga, seseorang memperoleh pengalaman pertama tentang bagaimana berinteraksi dengan orang lain, belajar nilai-nilai moral, etika, dan norma sosial yang berbentuk karakter dan kepribadian. Peran keluarga sangat penting dalam menyediakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang, sehingga individu merasa diterima dan dihargai, yang berkontribusi pada terbentuknya rasa percaya diri dan harga diri yang positif. Maka dari kesimpulan-kesimpulan yang kamu buatkan, yang kamu presentasikan ke depan, dapatlah lagi Ibu simpulkan. Ini nanti ditulis dan sebagai kesimpulan dari materi kita peranan keluarga bagi perkembanganku. Kesimpulan dari materi tentang peranan keluarga dalam perkembanganku, yang pertama, cinta kasih merupakan pengikat-pengikat persekutuan dalam keluarga, dan setiap keluarga bertanggung jawab memelihara cinta kasih sehingga keluarga tersebut kuat. Yang kedua, orang tua merupakan pendidik pertama dan utama dalam lingkungan keluarga. Yang ketiga, dalam ajaran iman, cara menguduskan orang tua yaitu dengan menghormati. Nampak? Peranan teman bagi perkembanganku. Maka dengan ini, selesai sudah materi kita tutuplah dengan lagu dan doa penutup. Siapa yang bersedia? Doa? Oke, silahkan maju ke depan. Untuk lagu, Kembali kami mengucap syukur kehadiratnya Tuhan, karena kasih dan karunia-Mu kami sudah dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Ya Bapa, kami telah beribu tadi supaya dapat kami terima dengan baik. Hanya inilah doa kami Tuhan, melalui
Putra Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa untuk pembelajaran selanjutnya. Semoga kita dalam keadaan sehat untuk melanjutkan materi selanjutnya.